pertanyaannya. Abraham meninggal kenapa, bro? Abraham Hmm. yang saya tahu, dia jadi burung tuh Allah mengutus burung-burung ababil yang membawa kerikil dan neraka yang akan dilempar. Oke, di Mekah ada apa? Ada apa? Ka'bah. Ya, di Ka'bah ada Berhala. Waktu itu Ya. yang mau dihancurin Abraham kan? Ya. Tapi Allah mengutus burung untuk membantai orang beriman. Ya. Berarti Allah membela Ka'bahnya, bukan bela belum berhala. Ka'bahnya Di Ka'bahnya ada berhala dibela sama Allah. ya udah. Ya intinya mah itu kayak paku buminya lah, Pak. Loh, Istilah gini, sekarang saya jadi guru nih. Allah mau membela berhala. Contoh nih, penjelasan saya dulu. Saya izin saya ngomong. Contoh saya nih yang punya saya nih guru sekolah contoh. Dalam satu kelas tuh orangnya nakal semua. Tapi ada satu anak yang saya paling sayang. Nah, adanya si anak yang paling saya sayang ini menjadi tameng untuk anak-anak yang nakal yang lainnya. Itu yang disebut kalau istilah saya Pak sebagai pakunya lah dari saya. Itu makanya kenapa tadi Bapak saya bilang bahwasanya Allah juga melindungi berhala. Enggak. Kenapa saya ngomong enggak? Karena kejadian perang gajah ini tuh terjadi ketika mendekati kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika mendekati kelahiran Nabi Muhammad itu ketika itu kakeknya Nabi Abdul Muthalib sedang ada di atas Ka'bah lagi ngurus Ka'bah, kan beliau juru kunci Ka'bah. Ketika beliau melihat cahaya terang ketika kelahiran Rasulullah ini, beliau turun ke bawah pengen nyari sumber cahaya itu dari mana. Nah, ketika beliau turun itu di filmnya jelas banget. Makanya tadi film yang tadi saya rekomendasiin tolong ditonton. Ketika turun itu berhala-berhala yang tadi di dalam Ka'bah tuh jatuh semuanya tanpa terkecuali dan jatuhnya itu ke depan. Jadi ke depan itu menunjukkan kehinaan. Tidak ke samping, tidak ke belakang, ke depan jatuhnya. Itu hancuran yang di dalam Ka'bah. Ya. Kalau Abdul Muthalib tidak menyembah berhala, mengapa dia membiarkan berhala itu ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah? Nah, karena ya kayak Indonesia kayak cinta toleransi kan pemimpin Toleransi terhadap berhala. Itu ajaran Allah. Toleransi kan kami juga di Islam juga mengajarkan toleransi. Oke. Tadi tadi kakeknya Mbak Agatha juga ke Mbak juga ngomong saya cinta toleransi Mbak, saya masuk ke Mbak bukan untuk berdebat, saya untuk sharing-sharing. Gak apa-apa kita sharing. Iya sharing-sharing aja. Saya nggak maksain, cuma kita belajar sejarah. Kalau nggak suka ya cari dalilnya. Itu tadi tentang kakeknya Nabi Muhammad. Nah sekarang nih Nabi Muhammadnya ya. Waktu tahun 10 kenabian Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak Pak, bukan di tahun ke-10. Tahun ke berapa? Tahun ke saya lupa. Oh iya lupa ya Allah. Tahun ke-11. Tahun ke-11 kenabian. Oke, tahun ke-11 ya. Katakanlah tahun ke-11. Ya. Waktu itu kiblat umat Islam ada ke mana? Waktu Masjidil Aqsa. Ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa. Ya. Selama berapa lama kiblatnya ke Ka'bah? Ke Baitul Maqdis? Berarti 17 tahun. Tidak. 14 berapa ya? Ya, berarti setahun lebih ya. Iya. Tahun lebih 2 bulan ya. Ya, mungkin di Masjidil Aqsa, Yerusalem, ya. Kemudian pindah ke Ka'bah, betul ya? Ya. Oke. Saya mau nanya, peristiwa Fathul Mekah itu tahun berapa? Tahun 23 kenabian. Berarti tahun 8 Hijriah ya? Enggak, tahun ke-13 Hijriah dong. 13 Hijriah. Kok 13 Hijriah? Udah Nabi aja meninggal tahun 11 Hijriah kok. Tar. Oh iya, punten saya salah ngomong. Tahun 10 Hijriah. 10-11 lah. 10-11. Ya kan Nabi jadi Rasul dari semenjak diangkat umur 40. Nanti kamu nyesel ngomong kayak gitu? Enggak. Katakanlah tahun 10 Hijriah. Aku ikutin kamu ya. Ya mungkin segitu mungkin. Tahun 10 Hijriah. Ya. Tadi peristiwa ya Isra dan Mi'raj itu belum tahun Hijriah kan berarti kan? Itu masih di Mekah kan? Ya itu 2 tahun sebelum hijrah. Oke. 2 tahun sebelum hijrah. Tapi 1 tahun 2 bulan dia hadap ke Ka'bah. Yang jadi pertanyaan, ya, Fathul Mekah itu Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghancurkan apa? Berhala. Berhala, oke. Ya. Sebelum berhala dihancurkan, kiblat umat Islam kemana? Masih ke Ka'bah. Berarti penyembah berhala dan Islam memiliki kiblat yang sama, betul? Enggak, mungkin bisa begitu, Pak. Kenapa? Karena Ka'bah ini dianggap tempat suci. Ka'bah ini dianggap sebagai tempat suci orang-orang
Jazirah Arab, orang-orang Makkah pas zaman jahiliyah. Jadi Pen- jadi ini silakan. tuh berhala-berhala mereka juga disimpan di sekitar tempat yang suci, itu Ka'bah. Loh, Ka'bah itu pusatnya berhala. Kalian juga pusatnya berhala. Artinya kalau tahun 10 Hijriah ada masa 11 tahun kalian satu kiblat sama berhala, betul? Ya, mungkin akulah begitu, karena Oke, berhalanya disimpan di oke, Ka'bah. kamu jujur. Kamu 11 tahun umat Islam sekiblat sama berhala. Oke, saya tanya. Penyembah berhala itu talbiyah nggak? Talbiyah, Hah? talbiyah, Pak. Talbiyah, labaik Allahumma labaik. Oh, labaika. Oh, ya. Kenapa, Pak? Tadi Ya, pertanyaan sama apa? berarti ya. Labaik Allah kan tuh, Bapak tahu artinya nggak labaik Allah? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, itu berarti ke Allah, bukan ke berhala. Loh, penyembah berhala itu mengatakan hal yang sama kan? Talbiyah juga kan? Tidak, Pak. Loh, kamu baca sirah? Saya Belum, kalau belum baca. apa? Belum Belum pernah ya. baca. Belum Oh, belum ke situ. Belum ke situ. itu baca tentang peristiwa Amir Al-Azwani, bab 11. Bahwasanya dijelasin di situ orang-orang jahiliyah juga sama tawaf, ikut sama Nabi Ibrahim. Cuman cara mereka salah. Cara mereka salah, mereka ada yang telanjang. Itu jelasin di filmnya. Punten saya bobo film ya. Karena saya yakin itu filmnya pasti asli fakta, maksudnya Oh, menceritakan film, hal oke. fakta. Penyembah berhala istilam nggak? Apa? Istilam. Islam tuh. Istilam itu dada-dada ke Ka'bah. Maksudnya Kalau kamu naik haji, kamu dada-dada ke Ka'bah gitu. Itu namanya istilam. ya, ya, Nah, orang Islam istilam juga nggak? ya. Itu ke Sama lagi. Hajar Aswad. Sama lagi dong. Bapak nih ngajak saya debat apa gimana sih, Pak? Lo bukan, saya mencari persamaan. Persamaan antara Itu agamamu itu dengan tadi penyembah. talbiyah, belum tawafnya. Iya, tawaf, istilam, banyak. Bahkan tadi saya udah jelas mengatakan, waktu ada penyerangan dari Jenderal Abraha, Allah mau, maaf kata ya, Allah mau membela berhala yang ada di Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha itu adalah orang beriman menurut surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Surat 85 ayat 7 dan 8. Orang beriman ini sedang membela imannya sama Allah, mau dia malah dibantai, dikasih batu kerikil dari neraka pakai burung ababil. Makanya ada surat Al-Fil, surat gajah. Ya kan? Ya, ya. Nah, coba kamu pikir. Di mana nilainya? Kalau ajaran yang kita anut itu sama kayak penyembah berhala, bro. Kalau saya sih, saya tinggalin itu. Ya. Lanjut tak, silakan. Oke, pertanyaan terakhir Mbak, ini mah bukan pertanyaan mendalam tentang kekristenan ya. Ini saya berpendapat, oke, ke Bapak Profesor juga saya nanya lah pendapat Bapak. Bapak sama Mbak ini pasti kenal Ibu Irene Handono sebelum saya tutup nih. Pasti kenal. Beliau ini biarawati yang terkenal, yang Saya pemimpin. kenalnya Iren Rosalina. Enggak. Kalau tidak kenal Bapak boleh cari di TikTok atau dimanapun. Apa sih biarawati Irene Handono, beliau masuk Islam. Nah itu saya nanya, ini mah tanggapan Mbak Agatha sama Bapak Profesor gimana tanggapannya? Melihat pemimpin agamanya ada yang pindah ke agama kami itu gimana? Itu bukan pemimpin agama. Bukan pemimpin. Ya tokoh agama lah bisa dibilang. Tokoh agama juga bukan. Kan biarawati. Biarawati bukan tokoh agama. Ya pembesar agama gimana gitu. Nggak ada. Biarawati tuh orang yang ini loh. Emang dia pengen gak nikah. Mengabdi ke Tuhan atau gimana? Biasanya biarawati Katolik itu dia paling cuman sekedar hidup nggak menikah, terus biasanya dia disuruh buat usaha apa gitu untuk menghidupinya itu. Oh Bukan ya, ini tanggapan Mbak sama si Bapak ini ada dari agama Mbak ini yang pindah ke agama kami, dan itu kategorinya bukan orang biasa, yang ya bahasa kasarnya yang kerja di gerejanya lah. Dari yang saya tahu, dia bahkan nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Tapi Mbak tahu Irene Handono kan tahu? Tahu, dia biarawati gagal. Gagal. Tapi kan beliau sudah sepuh. Jadi kalau sampai sepuh banget. biarawati itu bisa saya bilang kayak kamu nih santri, Ya. tapi yang gagal gitu, gagal Oke. kayak nyantri gitu. Oke, iya. Narasinya saya tahu, dia bahkan tidak tahu apapun tentang iman Kristen. Kalau dia memutuskan untuk mualaf ya karena sesuatu, tidak lain ya, kalau nggak laki-laki ya pasti uang, nggak ada yang lain. Oke.
Itu Oh, ngapain? setiap Yaudah orang ya kan Mbak. punya hak masing-masing gitu, pindah agama. Iya, iya. Iya. Ya sudah ya Mbak, ini sudah setengah 11, hampir 11, saya mau tidur, besok saudara saya mau nikahan. Makasih banyak atas waktunya Mbak, sama si Bapak juga makasih Mohon banyak. maaf ya kalau Sama-sama ada Bang. salah-salah kata ya. Iya, Mohon iya, maaf kalau udah salah kata ya. iya. Saya juga minta maaf nih ke penonton nih, 6.000. Kalau saya yang salah, ya mohon maaf. Ya, mungkin cukup sekian. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Tuhan berkati.